meninggalkan. Wa ala alihi. Ya, halalnya belum bagaimana? Ini halal atau haram? Berarti halalnya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama saya telah hadir Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang tidak asing lagi untuk kita semua. Ahlan wa sahlan Habib. Ahlan bikum ya Habib, sehat alhamdulillah. Setelah yang waktu itu Bib, banyak yang minta untuk dilanjut. Oh. Ya, ngobrol-ngobrol bareng Habib Muhammad nih minta dilanjut. Mudah-mudahan jadi sarana yang mencerahkan banyak orang insyaallah. Insyaallah. Memberikan manfaat. Amin amin. Amin. Pemirsa kawan-kawan, insyaallah kita akan berbicara tentang hubungan orang tua dengan anak. Karena banyak pertanyaan yang masuk tentang bagaimana nih cara menghadapi anak di zaman sekarang ini dan cara menyikapi orang tua di zaman now ini ya. Zaman yang serba digital dengan kehidupan yang serba modern. Zaman milenial. Zaman milenial. Banyak yang susah untuk berkomunikasi dengan orang tuanya ataupun dengan anaknya. Insya Allah kita akan bahas bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Banyak yang nanya gini, Bib, ini sebetulnya hostnya siapa gitu ya? Nah, saya jawab masing-masing host. Masing-masing host. Kami saling bertanya lepas tanpa konsep mengalir begitu saja, insya Allah. Tanpa ada teks tertulis dan lain sebagainya. Jadi ini murni dialog yang di-upload. Betul, dari hati ke hati, insya Allah. Dari anak muda dengan orang tua. Anak muda ya. Kata orang Palembang apa itu? Oh iya, mudo. Mudo ya, dengan orang tua ini, sudah tua. Makanya saya belum semir-semir rambut nih biar kelihatan saya udah tua, Habib Muhammad masih muda. Insyaallah, tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin, fi taatillah insyaallah saya afiyah, amin. Ini topiknya sangat menarik dan memang ini problem zaman sekarang benar. Jadi memang problem yang kekinian. Jadi kita lihat di generasi milenial, pemuda zaman sekarang, itu ada kecenderungan menganggap orang tuanya itu orang kuno. Jadi kalau mendengarkan nasihat dari orang tua, mereka menganggap udah nggak relevan dengan zaman sekarang. Ini kuno dan lain sebagainya. Nah, menurut Habib Novel sendiri tanggapannya bagaimana? Fenomena seperti ini. Memang terjadi fenomena semacam itu Habib. Ya pemirsa, banyak anak-anak yang menganggap orang tuanya ketinggalan zaman. Ya orang tuanya ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Nggak kekinian lah dan lain sebagainya. Betul. Akhirnya dia menjadi pembenaran untuk menentang orang tua. Ya, untuk menyalahi aturan orang tua, menyalahi ajaran orang tua yang baik ya. Karena alasannya udah kuno, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Nah, perlu kita luruskan Habib. Dalam konsep kehidupan beragama dan kehidupan bernegara, maka ada yang namanya ajaran agama, ada yang namanya etika, adab sopan santun. Dan semua sepakat bahwasannya orang tua modelnya seperti apapun ya orang tua harus dihormati, harus dimuliakan, harus ada pengagungan di dalam hati. Ini orang tua loh, orang tua biasa ya, bukan orang tua kandung, bukan ayah, bukan ibu yang kita ketemu di jalan. Ada orang tua, itu Islam mengajarkan kita harus menghormati orang tua tersebut. Ya, bentuknya seperti apapun, apalagi orang tuanya sendiri. Jadi akar masalahnya menganggap bahwasannya ini orang tua saya ketinggalan zaman. Nauzubillah min dzalik. Itu nomor satu adalah karena tidak punya kesadaran ini orang tua saya. Ya, tidak tahu makna orang tua itu apa ya. Siapa orang tua? Enggak paham. Maka dikatakan orang tua ketinggalan zaman, kemudian orang tuanya ditinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau saya menanggapi komentar anak-anak muda yang semacam itu ya karena anak muda itu sendiri belum tahu ya sebetulnya orang tua ini kedudukannya buat dirinya seperti apa. Kalau tahu, kalau paham, nggak akan ngomong seperti itu. Kemudian kalau seandainya memang ada satu permasalahan yang ketika anak itu bertentangan dengan orang tua dan anak itu merasa pilihannya itu benar. Oke.
Dan orang tua punya pilihan yang berbeda. Yang harus dilakukan yang bagaimana? Ini pertanyaan Habib Muhammad tajam-tajam nih, Masya Allah. Ya, tajam-tajam Nah, ya, ini Insya Allah. Hasil kumpul Ini dengan pemuda milenial seharusnya, ini. ya ini terbukti Hasil kalau perbuatan dengan pemuda antum, milenial. terbukti kalau antum yang masih muda, saya udah orang tua Habib. Masya Allah. Iya, pemirsa, dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan beliau ini, Masya Allah ini ya. Kalau ternyata ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, yang muda menganggap benar, yang tua juga menganggap benar. Sehingga susah ketemu. Nah ini yang ditanyakan sikapnya siapa Habib? Nah, tentunya sikap sebagai anak, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia merelakan kebenaran menurut dirinya demi mengambil kebenaran menurut orang tuanya, atau dia tetap mempertahankan pendapatnya tapi tetap juga harus memenangkan hati orang tuanya? Luar biasa. Itu sudah jawaban sebetulnya. Insya Allah. Oke pemirsa, kita ambil contoh aja dalam kasus yang ada dalam Al-Quran. Ya, kasus yang ada dalam Al-Quran, ketika seorang ayah mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Seorang ayah mendapat perintah untuk menyembelih anaknya. Dan ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang jelas itu pasti benar. Jadi sikap ayah ini pasti benar karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba lihat apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau langsung mendatangi anaknya, kemudian menangkapnya, kemudian mengikatnya, kemudian menyembelihnya? Enggak. Hasya wa kalla. Ya, enggak mungkin beliau seperti itu. Yang terjadi adalah berkomunikasi. Dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, berusaha untuk memahamkan anaknya. Ya, memahamkan anaknya, ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus aku lakukan. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi Ibrahim berkata dengan santun, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ya bunayya, duhai anakku tercinta. Bukan ya waladi, bukan, tapi ya bunayya. Panggilan yang sangat lembut, yang sangat halus ya, dari seorang ayah kepada anak. Ya bunayya. Menunjukkan kasih sayang. Nunjukkan kasih sayang. Jadi nomor satu, disentuh dulu hati anaknya. Komunikasinya harus benar dulu nih antara orang tua dan ayah. Sehingga kalau terjadi perbedaan karena komunikasi udah benar, nggak ada bersentigangan, nggak ada. Nggak ada kemudian seperti permusuhan, nggak ada. Ini berarti pola kesalahan yang ada saat ini adalah kurangnya komunikasi yang benar antara Betul. orang tua dan Komunikasinya kurang benar dan kurang baik. Karena yang dicontoh komunikasi yang ada dalam TV, dalam film ya. Karena memang dalam film kadang kan memang dibuat seperti itu untuk mengangkat cerita ya, mengangkat cerita sikap anak yang mungkin membangkang, orang tua yang kasar dan lain sebagainya. Kemudian itu direkam seakan-akan itu cara hidup yang benar. Karena nggak lihat sampai habis mungkin filmnya ya, nggak lihat sampai habis. Cuma lihat mungkin sampai habisnya juga begitu ya. Atau mungkin begitu karena mungkin tidak ada timur ya, dan bukan dari ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan dari keluarga yang berbangsa Indonesia mungkin ya, bukan beradat Nusantara dan bukan beragama Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, atau mungkin bahkan orang-orang yang tidak mengenal ajaran agama. Karena saya yakin setiap agama itu juga mengajarkan bagaimana cara berbicara yang baik. Ya. Apalagi kepada orang tua. Apalagi kepada orang tua. Nah, ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, Nabi Ibrahim alaihissalam kalau kita lihat ya dalam Al-Quran, ya bunayya, duhai anakku, inni ara fil manam, menegaskan. Yang diajak bicara anaknya pinter, anaknya cerdas. Inni ara fil manami anni azbahuka. Aku bermimpi melihatmu, aku menyembelihmu. Aku bermimpi melihat diriku menyembelihmu. Anni azbahuka. Aku menyembelih dirimu. Jadi beliau tidak mengatakan aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, tapi aku bermimpi aku menyembelihmu. Padahal Nabi Ibrahim udah tahu arti mimpi itu adalah aku diperintah Allah menyembelihmu. Tapi beliau sederhanakan kalimat itu dengan sekedar mimpi. Tidak mengatakan aku diperintah Allah menyembelihmu. Tapi beliau mengatakan aku bermimpi menyembelihmu. Artinya persoalan yang besar disederhanakan menjadi sebuah mimpi. Berarti sebenarnya perkara rumit, kalau komunikasinya benar jadinya mudah sebenarnya ya. Jadinya mudah. Ini seorang ayah, satu berbicara dengan kalimat yang baik, bagus, kemudian menyederhanakan permasalahan. Permasalahan menyembelih, perintah ilahi dikatakan aku bermimpi. Ya, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Fandzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Perintah Allah itu nggak mungkin dibantah. Pendapat anak apapun, ya tetap akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS seperti
perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanya, bagaimana pendapatmu wahai anak? Karena dengan menanyakan pendapat anak, nanti anak akan punya kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya. Mengungkapkan pendapatnya. Disitulah peran orang tua. Ketika pendapatnya itu berseberangan dengan anak, maka orang tua akan meluruskan. Ya, akan meluruskan. Nak, begini loh yang betul. Kalau begitu kurang betul. Ya, begitu kurang pas. Begitu kurang baik. Tetapi ketika anak sudah dikasih kesempatan berbicara dengan leluasa mengeluarkan isi hatinya, kalau komunikasi sejak awal terbangun dari awal mulai anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun Nabi Ismail alaihissalam saat itu. Dari kecil sudah dibiasakan dimintai pendapat. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Maka kalau sudah terbiasa seperti itu, ya jadinya komunikasinya bagus. Nah kalau sekarang kan enggak. Orang tua kadang maunya, saya mau begini. Itu yang akhirnya anak kemudian nafsunya langsung muncul, itu. egonya muncul. Tidak diperlakukan sebagai anak, tapi seperti bos pada bawahannya, seperti tuan kepada budaknya, ya, bukan seperti ayah kepada anaknya, atau ibu kepada anak kesayangannya. Itu tidak terjadi. Sementara Al-Quran menjelaskan dengan sangat indah. Apa yang terjadi saat itu? Nabi Ismail alaihissalam umur sekitar 10-12 tahun, khilaf pendapat para ulama, maka memberikan jawaban yang mencengangkan. Karena anak sekecil itu udah paham kalau ini ayahku bukan mimpi ini. Karena ayahku nabi, ya bukan mimpi, tapi ayahku nggak mau ngomong ini, aku disuruh nyembelih. Ini ayahku baik banget ini. Ayahku luar biasa. Anak mengerti ini cinta orang tua ini luar biasa ini. Ayahku masya Allah ini. Maka langsung mengatakan ya abati fa'al, ya bunayya, dijawab ya abati. Duhai ayahku tercinta. Bukan langsung dipanggil John. Nggak gitu John. Zaman sekarang bapaknya dipanggil namanya langsung gitu ya. Jangkar kalau kata orang Jawa ya. Betul. Jangkar tuh. Itu bisa jadi hukumnya haram itu ya Beb ya? Haram. Karena tidak menghormati orang tua, nggak mengagungkan orang tua. Meskipun di budaya lain silahkan. Tapi kalau di Islam nggak boleh manggil orang tua langsung kepada namanya. Ya panggil dengan kalimat ayahku, ayah, papa silahkan ya. Bapak boleh, ibu, ya, mama, atau mam, terserah. Yang penting ada panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan. Ya abati fa'al, wahai ayahku, laksanakan. Dengan kalimat yang menunjukkan kesungguhan, if'al ya. Ya abati fa'al ma tu'mar, yang diperintahkan kepadamu. Kapan Nabi Ibrahim cerita ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Belum padahal. Nabi Ibrahim nggak cerita. Nabi Ismail juga nggak ngomong Allah perintah. Karena santunnya pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ayah laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau insya Allah akan mendapatkan satajiduni insya Allah minas sabirin. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang sabar. Ayah jangan khawatir, no problem, aku nggak jadi masalah. Ayah tenang saja ayah, laksanakan ayah. Masya Allah, anak ini justru mendukung ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah yang luar biasa besar. Sama, si anak menyederhanakan masalah yang gede itu menjadi kecil sekali. Laksanakan ayah perintah itu. Insya Allah aku orang sabar kok. Laksanakan perintah, saya sabar. Saya sabar insya Allah. Artinya dibuat ayahnya menyederhanakan, anaknya menyederhanakan. Sehingga semuanya jadi mudah. Tapi zaman sekarang enggak. Orang tuanya buat masalah gede, anaknya memperbesar. Anaknya memperbesar. Contoh Bib, ini contoh. Ya, kita ambil contoh kasus. Bapak nawarin calon buat anak. Nak, bapak ada calon suami buat kamu. Jawaban anaknya, bapak aja yang nikah sama dia. Atau mama yang nikah sama dia. Saya udah besar. Saya nggak mau diatur-atur. Saya mau cari jodoh saya sendiri. Masya Allah. Ini kan kalimat nggak enak ya. Kasar ini. Kasar. Ini komunikasinya kan nggak bagus. Ya nggak bagus. Tapi coba kalau dirubah kalimatnya. Ya, nak, ya. Kamu cantik, Masya Allah. Anak kesayangan papa. Nggak boleh sembarangan orang ambil kamu. Ya, papa akan carikan yang paling the best for you. Nah, terbaik. Nah, papa punya 10 calon nih. Kamu pilih yang mana? Jadi bapak jangan cuma ngasih cuma satu. Kasih ini ada 10 calon. Ya. Biarkan anak memilih sendiri. Biar anaknya memilih. Dalam koridor yang diinginkan sama orang tuanya. Ya sama orang tuanya. Kan pria banyak. Jumlah pria lebih banyak daripada jumlah kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria, tapi pria itu banyak, pria nggak sedikit. Jangan persempit anak kita hanya untuk satu orang. Ini ada 10, silakan pilih. Padahal yang kita pilih mungkin cuma paling cocok 1 atau 2 dari sekian banyak pilihan ini ya.
Tapi anak udah paham, nggak mungkin yang itu dipilih, nggak mungkin yang itu dipilih ya. Anak juga pinter toh, masa milih yang nggak bagus. Iya. Nah, sebagai anak mesti akan jawab, ayah, terima kasih, ayah udah pilihkan, coba nanti anak pelajari dulu. Ya, anak pelajari dulu. Nih contoh-contohnya bagaimana. Kalau anaknya punya calon, sekalian ngomong tuh, ayah, kenapa nggak dijadikan 11? Iya, sama yang satu ini. Sama yang satu ini. Komunikasi. Akhirnya kan bisa ketemu. Iya. Ini biar yang 11 ini beradu ayah. Nanti kira-kira mana yang ayah sukai dan mana yang aku sukai, mana yang ibu sukai dan aku sukai. Insya Allah nanti akan ketemu. Bisa ketemu kalau komunikasinya bagus. Tapi sekarang komunikasi ini kan buntu. Buntu ya. Buntu. Meskipun betul orang tua punya hak 100% penuh kepada anak. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Engkau, jasadmu, ruhmu, nyawamu, semua milik orang tuamu. Hartamu milik orang tuamu. Tetapi Islam kan juga mengajarkan rahimallahu mura'an a'ana waladahu ala birrih. Rahimallahu mura'an a'ana waladahu ala birrih. Atau kama qala sallallahu. Doa Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya bisa menjadi anak yang berbakti kepadanya. Artinya orang tua ini tidak membebani anaknya dengan perintah macam-macam sehingga anaknya melanggar. Tidak mempersulit anaknya untuk taat kepadanya. Orang tua yang semacam itu mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Berarti luar biasa. Luar biasa, ya? luar biasa. 1400 tahun yang lalu. Betul Habib. Jadi kembali ke masalah komunikasi. Sebenarnya komunikasi ini kalau kita lihat kan penting. Kayak orang misalkan nyuruh anak berhenti main, bilang jangan main atau mainnya nanti lagi, itu kan beda. Betul. Kemudian cara membangun komunikasi yang baik itu sendiri gimana, Ben? Menyiapkan waktu. Kalau saya lihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sil Habsyi rahimahullah, beliau mengajarkan hendaknya kalian duduk bersama anggota keluarga kalian. Bersama pasangan hidup, bersama anak. Misalnya saat makan. Ya saat makan bersama itu. Ketika makan bersama, ngobrol lah. Dan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau lagi makan, hendaknya sambil berdiskusi, sambil ngobrol. Bukan ngunyah sambil berbicara, bukan. Tapi kalau jangan salah paham. Kalau makan sambil berbicara, artinya sambil ngobrol. Kalau makan seperti itu. Karena dengan makan, itu akan jadi obrolan santai. Ya obrolan santai sehingga terjalin komunikasi. Ya, betul. Karena kalau ngobrolnya dalam keadaan perut lapar, bahaya nanti. Bahaya. Ya, gampang salah paham. Salah paham. Tapi kalau dia mulai ngobrol makanan yang enak, disisipkan dikit-dikit kan bisa. Bisa. Ya sambil, masa nggak bisa loh? Sambil ngobrol, sambil makan enak, disisipkan dikit-dikit. Kalau itu tiap hari, kayak itu tiap hari kan, ya Masya Allah. Ya, otomatis komunikasi yang baik akan terjalin dengan sendirinya. Lancar. Sekarang ini Habib, banyak orang tua yang bingung cara ngomong sama anak. Saya bingung, gimana cara saya bisa ngomong sama anak saya? Karena orang tuanya nggak pernah jadi kuda buat anaknya. Nggak pernah jadi hewan yang ditunggangi buat anaknya. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain, Rasul setiap kali pulang dari luar kota jauh, pergi ke masjid, sholat sunnah, kemudian keluar dari masjid, bukan ke rumahnya. Rumahnya dekat dengan masjid, jadi satu. Nggak ke situ Nabi Muhammad SAW, tapi ke rumah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, ke rumah putrinya. Mengecup kening putrinya, kemudian mencari Sayyidina Hasan dan Husain, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk Rasul menjadi kendaraan yang ditunggangi. Ayo, naik ke punggung tuh. Dalam keadaan capek, letih, hilang tuh semua capek dan letih. Komunikasi bukan sekedar dengan berbicara, bahkan dengan bermain bersama. Ya, bermain bersama. Dibangun sejak kecil udah dibangun yang seperti itu. Karena sejak kecil dibangun yang seperti itu, maka sampai dewasa erat hubungannya. Nah sekarang enggak, bermain dengan anaknya enggak pernah, ngobrol dengan anaknya enggak pernah, anak juga enggak pernah ngajak orang tuanya bermain, anak enggak ngobrol sama orang tuanya, ngobrol dengan handphonenya. Ya, ngobrolnya dengan handphonenya. Orang tua ngobrol dengan handphonenya, anak ngobrol dengan handphonenya, sehingga hilang nih komunikasi. Bahkan ada sekarang komunikasi via aplikasi. Satu meja ini anak sama orang tua ngobrol pakai aplikasi. Ya Allah. Masya Allah. Berarti kalau sekarang orang tua beralasan begini, saya kan harus kerja, saya kan harus menghidupi anak. Tapi akhirnya kehilangan banyak waktu untuk bersama anak. Nah. Sebenarnya yang lebih prioritas itu yang mana? Walaupun dua-duanya kan penting. Iya. Pertanyaannya begini, menghidupi anak atau hidup dengan anak? Iya. Menghidupi anak hidup, tapi anaknya hidup nggak jelas.
atau hidup dengan anak, insya Allah tetap bisa hidup. Ya. Tapi anaknya akan hidup dengan jelas. Dengan orang tuanya ya. Betul. Kasih Makanya sayang terasa. Islam membagi. Di Islam itu dibagi, sebetulnya ini kalau dijalankan betul cakep. Ibu itu tempatnya di rumah. Ibu tempatnya di rumah. Ayah tempatnya di luar. Artinya tempatnya di luar, ayah mencari nafkah. Ibu yang terus komunikasi sama anak, menjadi lisannya ayah. Ya, menjadi lisannya ayah. Nanti setelah orang tua itu pulang, baru bersama-sama melanjutkan komunikasi dan kegiatan bersama-sama. Tapi sekarang enggak. Ibunya keluar dari rumah, ayahnya keluar dari rumah, anaknya juga keluar dari rumah. Berarti masing-masing dengan alamnya sendiri. Alamnya sendiri. Ketika pulang semuanya udah lelah. Udah lelah, si anak udah lelah, capek, pengen hiburan. Mainnya pakai ya udah handphonenya. Ya, dengan smartphone-nya, dengan tabletnya dan lain sebagainya, dengan televisinya. Orang tuanya lelah juga sama. Dengan handphonenya, dengan YouTube-nya, ya. Dengan Instagram-nya, dengan WhatsApp-nya, dengan Facebook-nya, ya, dan dengan dunianya masing-masing. Suami juga begitu, pulang lelah. Ya, semua udah kelelahan. Maka ada cara hidup yang sekarang ini menurut saya sudah nggak seperti konsep hidup orang-orang tua dahulu. Orang-orang tua dahulu kita nggak bicara agama ya. Ini kita baru bicara konsep hidup orang tua dahulu. Budaya orang tua kita zaman dahulu nggak seperti itu. Yang namanya orang tua dulu itu punya komunikasi yang luar biasa dengan anaknya, indah ya. Makanya anak banyak bermain dengan orang tua, main dakon tuh dulu. Iya, macam-macam permainannya. Salah satu contohnya dakon. Mungkin anak zaman sekarang kasih tahu mau main dakon enggak bingung, apa itu dakon? Enggak tahu ya. Enggak tahu dakon. Ya. Jadi menjadi wanita karir memang nggak salah, namun karir terbaik bagi seorang wanita adalah menjadi istri yang solihah dan ibu rumah tangga yang baik. Betul, skala prioritas. Jadi orang nggak bisa milih semuanya. Harus ada skala prioritas. Bukan berarti wanita dipersempit geraknya ya. Kadang ada salah persepsi. Enggak seperti itu. Tapi kalau saya suruh milih membangun istana, 10 istana, saya membangun manusia satu yang bisa membangun 200 istana. Yang lebih baik. Lebih baik saya kan membangun satu manusia yang bisa membangun 200 istana daripada saya sibuk membangun 10 istana. Kalau saya pola pikirnya seperti itu. Maka ketika orang tua ini fokus kepada anaknya, baik ayah maupun ibu fokus pada anaknya, itu lebih utama daripada punya rumah yang mewah. Lebih utama daripada punya mobil yang mewah. Karena kalau anak yang satu ini dibangun karakternya menjadi manusia yang soleh, ya manusia berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, maka dia bisa membangun banyak rumah mewah nanti. Dia bisa membangun banyak kehidupan nantinya. Cuman sekarang kan, ya ini salah kaprah, Habib. Jadi sudah kondisi zaman yang menjadikan akhirnya orang-orang kehilangan arah di dalam pendidikan anak itu sendiri ya. Betul, karena orang tuanya tidak mengkonsep anak sesuai konsep agama. Nggak mengkonsep anak sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak mengkonsep anak sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kepalanya masing-masing. Ya, nggak punya panduan. Ya, memang nggak salah juga, karena nggak tahu sebetulnya. Nggak tahu. Ya, ini kesalahan kita. Yang tahu-tahu kurang memberitahu. Kurang memberitahu. Yang paham kurang memahamkan. Karena kadang nggak dibahas konsep mendidik anak secara Islami itu seperti apa gitu. Secara Islami yang betul bagaimana cara mendidik anak. Sehingga kadang ibu mengambil konsep dari caranya orang-orang di luar Islam. Terlepas benar atau salah. Ya, terlepas benar atau salah. Setiap orang itu punya cara sendiri. Setiap orang punya cara sendiri. Kita nggak menyalahkan yang lain. Yang lain silakan. Mau punya cara A sampai Z, monggo kerso gitu ya, silahkan. Tapi Islam punya cara sendiri. Punya cara sendiri, konsep sendiri. Ini konsep yang udah pasti benar, konsep langit. Mestinya ini yang kita pakai. Tapi terkadang enggak. Yang lebih diutamakan konsep-konsep di luar konsep Islam. Sehingga hidayah itu enggak turun. Pokoknya asal lihat viral, diikuti. Padahal belum teruji kebenarannya dan kemanfaatannya. Betul. Ya? Bisa jadi benar, tapi belum tentu itu yang terbaik. Belum tentu yang terbaik. Bisa jadi benar, belum tentu ada hidayah di situ. Bisa jadi benar, nggak salah, tapi belum tentu ada nur Allah di situ. Tapi kalau ngikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, benar, hidayah, nur Allah ada di situ. Sehingga, ya jadi bagus rumahnya, Habib.
Berarti dalam membangun rumah tangga selain ikhtiar zahir, kita pun juga harus mempersiapkan ikhtiar batin kita juga ya Beb ya. Nah, Dengan wajib. kita mengikuti ajaran Nabi, di situ akan ada cahaya Allah, ada keberkahan, banyak doa-doa yang ada di situ. Kemudian langkah yang harus dilakukan sekarang gimana Beb? Kalau ada orang tua yang sudah sekian lama komunikasinya buruk, ya ayahnya, ya ibunya, anaknya, untuk memulai lagi terkadang berat. Ini langkah yang harus dilakukan gimana? Kadang-kadang anaknya udah terlanjur nakal, udah terlanjur nggak mau dengerin orang tuanya. Ini langkah yang harus dilakukan, ya mulai membangun komunikasi itu. Atau ada ikhtiar-ikhtiar lain lagi Iya. mungkin yang bisa dilakukan? Permasalahannya sederhana, jawabannya yang panjang Habib. Jawabannya panjang pemirsa ya. Kenapa? Karena masalahnya komunikasi udah terlanjur hancur nih. Hancur sudah. Ya, Anak komunikasi- udah terlanjur nakal, Nakal atau mungkin udah berumah tangga udah nggak ingat sama orang tuanya, mungkin udah ngebatin kapan orang tua saya mati. Naudzubillah min dzalik. Karena orang Nunggu tua ini, warisan. Naudzubillah min iya, dzalik. nunggu warisan atau orang tua saya ini ngerepoti ini. Ya, Ya, ngerepoti. Ini selalu mengganggu ketenangan rumah tangga saya. Masya Allah, ini orang tua saya ini selalu mengganggu ketenangan rumah tangga saya. Membuat istri saya marah terus nih orang tua saya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini suatu kalimat yang membuat langit bergoncang. Goncang dengan amarah para malaikat ya. Goncang dengan amarah para malaikat. Amarah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlanjur hancur nih komunikasi, caranya membangun bagaimana? Harus ada keinginan dulu, Beb. Dari salah satu di antara pihak ini. Kalau anaknya nggak punya keinginan, minimal orang tuanya punya keinginan. Kalau orang tuanya nggak punya keinginan, anaknya punya keinginan. Saya punya satu contoh kasus, Habib. Ini nyata ya. Ya. Salah satu WhatsApp yang masuk ke saya adalah seorang anak yang sudah tidak komunikasi dengan orang tuanya kurang lebih 2 tahun. Ya Allah. 2 tahun nggak komunikasi sama orang tuanya. Karena orang tuanya, mohon maaf, menikah lagi. Oh. Ya, setelah berpisah dengan ibunya, orang tuanya nikah lagi. Harusnya nggak salah itu kan? Nggak salah kan ya? Iya. Nggak salah, nikah lagi. Sehingga anak ini merasa benci kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya juga merasa tersinggung. Haknya, kenapa dikritisi, dipermasalahkan? Ya. Karena seorang ayah punya kebutuhan tersendiri. Ya, ini rumah tangganya hancur, kemudian ayah itu bangun rumah tangga baru. Anaknya marah gitu. Anaknya marah, anaknya tidak mau komunikasi sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya juga membalas. Ketika anak itu menikah, orang tua juga tidak mau terima. Ya Allah. Ya, tidak mau terima calon suaminya. Suami dari anak itu. Dari anak tersebut. Sehingga menjadi hilang tuh hubungan. Maka si anak ini nanya sama saya, gimana caranya biar hidup saya ini beres? Biar hidup saya baik. Saya tahu ceritanya kan setelah saya ngasih saran. Ya. Ya, saya kasih saran. Ini anak nggak ada will awalnya ya. Orang tua nggak ada will, nggak ada keinginan ya. Orang tua nggak ada keinginan, anak nggak ada keinginan, orang tua nggak ada keinginan, komunikasi hancur, hilang. Kalau ketemu nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung. Nah, kemudian saya ngomong, minta doa dari orang tuamu. Yang masih ada siapa? Ayah. Ya udah, minta doa dari ayah. Jawabannya udah kurang lebih 2 tahun nggak komunikasi sama ayah. Nah, terus tahu nggak di mana ayahmu tinggal? Nggak tahu. Tidak tahu ayahnya tinggal. Waduh. Iya. Ayahmu tinggal nggak tahu? Nggak tahu. Nomor HP-nya? Nomor HP-nya nggak tahu. Ya Allah. Jadi benar-benar putus komunikasi. Akhirnya saya bilang, kalau mau hidupmu berkah, ya mau hidupmu semua membaik, mulai dari yang paling dasar ini, perbaiki hubungan dengan orang tua. Cari sampai ketemu alamatnya, nomor teleponnya, ya hubungi. Ya nanti kalau saya telepon nggak mau angkat, nggak mau terima, nggak mau ini, nggak usah mikir gitu. Minta sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah Ta'ala, tunjukkan kesungguhanmu pengen memperbaiki hubungan dengan orang tua. Dengan awali minta maaf. Ya, minta maaf. Apapun, ya paling penting, apapun wujudnya itu ayahmu gitu. Itu ayahmu, tanpa ayahmu kamu nggak ada. Nggak ada, ini mau bayar apa nih? Kita jadi ada karena orang tua ini mau bayarnya pakai apa ini? Nggak bisa dibayar dengan apapun. Ini ayahmu, minta maaf dulu. Akhirnya berapa hari kemudian WA lagi. Alhamdulillah Habib, nomor orang tua saya udah ketemu.
dan sudah saya telepon dan saya sudah minta maaf dan ayah saya sudah memaafkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti saya akan cari rumah ayah saya ketika saya sudah bisa kembali ke Indonesia karena dia juga bekerja di luar negeri. Saya akan cari rumah orang tua saya akan silaturahim dengan orang tua saya. Saya bilang itu awal yang sangat baik. Ini ada will, anaknya ada keinginan. Ketika anak ada keinginan, ingat wahyunya Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Enggak ada kata yang mustahil. Ketika seorang sungguh-sungguh berjuang di jalan kami, berjuang untuk taat, berjuang untuk tobat, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami sungguh akan tunjukkan jalan-jalan kami yang banyak. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Dalam tafsir yang lain, dan sungguh Allah akan menjadikan orang-orang yang berbuat baik itu bercahaya. Ya, menjadi bersinar terang benderang. Kalau ada keinginan dari salah satu, maka akan mudah. Ada keinginan ya, ada keinginan. Nomor satu ada keinginan. Yang kedua cara. Ketika keinginannya ada, cara ya. Caranya harus benar. Ya, caranya dengan awal merendahkan diri. Hilangkan perbedaan, cari kesamaan dulu. Misalnya bapaknya suka makan nasi goreng, ibunya suka makan pecel. Kita sebagai anak datang bawakan pecel sama nasi goreng. Ayah, ibu, nih pecel nasi goreng. Silakan makan. Yang membuat orang tua marah, murka, benci, udah jangan disebut dulu. Tinggalkan semua itu dulu. Biar hubungannya baik dulu. Nanti perlahan-lahan, insya Allah akan jadi semakin baik. Nah sekarang enggak. Pokoknya kalau bapak, ibu belum bisa menerima keputusan saya tidak akan melangkahkan kaki ke rumah orang tua. Masya Allah. Bahaya itu. Masya Allah. Hanya cuman karena satu perkara. Orang tuanya dibuang. Padahal orang tua sudah sekian tahun berjasa untuk anak tersebut. Orang tuanya juga sama. Kalau selama kamu belum meninggalkan yang satu itu, padahal bukan urusan yang apa namanya? Yang urgent. Urgent ya. Bukan urusan yang kira-kira memang oleh agama sangat dibenci, enggak. Tapi mungkin beda pilihan, beda persepsi. Ya. Orang tua mengatakan selama kamu masih seperti itu, maka ayah ibu tidak akan mau terima kamu. Ya. Tapi bukan niatnya menghukum, bukan niatnya untuk membuat jerah, bukan. Niatnya memang benci, marah, ya, nggak mau punya anak seperti itu lagi. Maka itu lebih besar dari semua kejahatan yang dimiliki anak. Ya Allah. Iya, lebih besar dari semua kejahatan yang dimiliki anak. Karena begitu orang tua ngomong seperti itu, anak itu menjadi anak durhaka. Susah itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang paling punya kekuatan untuk menarik anak ya orang tua. Ketika orang tua membersihkan hatinya, memaafkan anaknya, memunculkan cintanya, mendoakan dengan tulus, maka nanti hidayah akan turun. Karena ridhallah fi ridhal walidain. Yang lebih punya kesempatan besar untuk mulai sebetulnya orang tua. Begitu Habib. Insyaallah ini tema diskusi yang sangat asik. Mungkin yang selanjutnya ada kasus yang banyak ditanyakan seperti ini Habib. Jadi ada anak dari kecil udah ditinggal sama orang tuanya, dirawat sama orang lain. Orang lain ini merawat dengan penuh cinta, penuh kasih sayang sampai anak ini dewasa. Ketika anak ini dewasa jadi orang sukses, dia mau menyenangkan orang yang merawat dia, tiba-tiba orang tua kandungnya muncul. Nah, kalau terjadi seperti ini anak bingung, mana yang harus saya utamakan? Orang tua jasad yang menyebabkan saya ada di dunia ini, atau orang tua yang orang tua angkat tapi yang merawat saya selama ini? Iya. Semuanya baik. Ya. Artinya dua orang tadi adalah orang yang masing-masing punya jasa. Ya. Jasanya orang tua tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya, karena sababul wujud. Sebab wujudnya anak karena adanya orang tua. Ya. Artinya kalau dia durhaka kepada orang tua asuh, itu cuman judulnya orang yang tidak pandai balas budi. Tidak pandai balas budi. Tapi kalau durhaka sama orang tua, bukan tidak pandai balas budi lagi. Di atasnya, karena budinya orang tua nggak bisa ditimbang dengan apapun. Sababul wujud ya, sebab adanya. Kalau yang tadi kan cuma merawat bangunan. Ya. Kalau ini yang menjadikan bangunan itu ada. Ya. Makanya nilainya pasti lebih besar. Lebih besar. Ya. Nah, makanya gimana caranya? Ya, utamakan orang tuamu. Utamakan orang tuamu. Ini bahkan di jalan, apalagi ketemu. Udah lama nggak ketemu, alhamdulillah dipertemukan sama Allah SWT. Persepsi ini dibangun yang positif. Ya.
Bukan Berarti katakan saya punya kesempatan berbakti. berbakti. Iya. Kemudian yang punya yang membesarkan ya hormati, muliakan, agungkan, balas jasanya. Tetapi orang tuamu ini kalau sampai kamu hilangkan, kamu buang, jangan-jangan menjadi dosanya orang yang merawat kamu. Iya, betul. Berarti yang merawat kamu nggak ngajarin kamu untuk berbakti sama orang tua. Bahkan kalau sampai yang merawat mengatakan, kamu pilih dia ya, dia nggak pernah merawat kamu loh, dia nggak pernah ngurus kamu loh, aku loh yang besarkan kamu. Itu bahaya. Ini bahaya, ini berarti nggak baik orang itu. Orang itu nggak baik. Kalau dia baik nggak akan seperti itu. Dia akan katakan, saya cuma besarkan kamu, tapi itu orang tuamu loh. Hormati, hargai, muliakan. Masa lampaunya sudah selesai. Berarti di momen-momen seperti itulah kita kekuatan iman harus lebih kita utamakan dibanding kekuatan akal ya. Betul. Kalau logikanya kan ini kan yang rawat saya, tapi bagaimanapun juga Allah udah ngatur. Orang tua itu sebab wujud. Kemudian berarti anak itu tetap jadi harus bisa memenangkan hati keduanya, namun mengutamakan orang tua yang jadi sebab wujudnya dia, yaitu orang tua kandungnya. Betul. Artinya dalam prakteknya, prakteknya dia harus bisa betul-betul menjaga hati semua orang, bukan cuma orang tua ya. Hati semua orang itu kan harus dijaga ya. Mudaratun nas kalau orang bilang ya, menjaga hati masyarakat. Ini kan bagian dari ajaran agama yang luar biasa. Bagaimana menjaga hati semua orang agar semua orang senang, dan tidak mungkin semua orang senang, tapi upayanya seperti itu. Itu yang harus dilakukan, apalagi terhadap orang tua dan orang yang berjasa membesarkan. Tentunya senangkan orang tua tanpa harus melukai orang yang membesarkan kita selama ini. Tapi jangan sampai bisa dimenangkan dua-duanya. Jangan sampai karena ingin menyenangkan hati orang yang merawat, justru akhirnya melukai orang tua. Misal begini Habib, setelah 20 tahun atau 30 tahun orang tuanya datang mengetuk pintu rumah, Assalamualaikum, ya, nak saya orang tuamu, maafkan saya, selama ini saya kehilangan jejak kamu, saya nggak mau tahu, kamu nggak pernah besarkan saya, kamu nggak pernah cari saya, atau seperti kalimatnya, itu kalau dijadikan film, Bib, penonton akan menganggap ini durhaka ini, dan akan menganggap ini orang tua sudah sadar, hati penonton akan dimenangkan oleh siapa? Orang tua. Memenangkan orang tuanya. Dilihat seperti itu. Karena orang tua ini mau datang, mau cari, berarti ada penyesalan. Kalau dia punya salah seperti apapun, ada penyesalan. Dan itu harus dihargai. Ya, harus dihargai, bukan justru akhirnya ditolak. Dan Anda harus menganggap ini anugerah. Alhamdulillah sekarang saya punya 2 orang tua. Ya, ternyata orang tua kandung saya masih hidup dan saya punya orang tua angkat. Menyenangkan sekali Allah kasih saya anugerah yang luar biasa. Tapi ya itu, pola pikir yang berpikir positif. Ya, jadi justru dengan kehadiran orang tua kandungnya dia itu adalah rahmat Allah untuk dia karena dia sekarang punya pintu surga. Betul. Orang yang kalau disenangkan hatinya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya sampai kita ngobrol ini lupa loh. Ini kalau kita ini ada pemirsa ini ya. Pemirsa maaf. Maaf. Asik. Maaf pemirsa. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini saya lagi menikmati Habib Muhammad ini ya. Sehingga lupa pada dunia dan yang lain ini. Dan yang lainnya. Masya Allah. Ini sudah cukup panjang tema ini kita kaji agar penonton kangen sama kita, Beb. Dan ditunggu episode-episode berikutnya. Masya Allah. Nanti kita akan bahas-bahas lagi tentang banyak hal. Jadi hubungan dengan mertua gimana? Boleh. Tapi sebelum antum mengakhiri, Bib. Ya, ini saya melihat gelagat Bib Muhammad melarikan diri. Sebenarnya lagi cari alasan ini. Belum cari alasan mau melarikan diri ini. Memang mahal, waktunya mahal. Sabar Habib, sabar dikit lagi. Oh iya, dikit lagi. Oke. Saya penonton biar apa namanya kali ini agak terpuaskan. Nanti ketika hampir puas kita potong. Oke. Insyaallah. Masih ingat dialognya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Habib? Yang mana? Ayah, anak. Nabi Daud itu ayah. Nabi Sulaiman itu anak. Ketika Nabi Daud sebagai raja memutuskan satu hukum, Nabi Sulaiman punya pandangan yang lebih bagus. Ya, pandangan lebih bagus. Nabi Daud pandangannya ya seperti itu. Menurut Nabi Sulaiman ini pandangannya kurang adil. Ya kurang adil. Bukan salah ya. Tapi menurut pandangan Nabi Daud itu yang paling benar saat itu. Akhirnya Allah yang memutuskan fafahamnaha. Sulaiman diberi pemahaman yang lebih. Bagaimana cara Nabi Sulaiman AS untuk ngomong ke ayahnya? Nah, itu di Al-Quran kan dijelaskan bagaimana caranya. Kalau di tafsir kita lihat, ternyata setelah Nabi Daud AS memutuskan hukum kepada 2 orang yang berselisih karena kebunnya
dimakan oleh kambing ya, kambing hewan ternak ternak dari tetangganya itu kan. Kemudian Nabi Daud memutuskan suatu hukum, Nabi Sulaiman punya pandangan yang berbeda. Maka Nabi Sulaiman AS mengatakan bahwasanya kalau menurut saya, nggak ngomong ke ayahnya, ya ngomong ke orang ini, kalau menurut saya bagusnya seperti ini, tapi ngomong sama orang yang akan nyampe ke ayahnya, akan nyampe ke ayahnya. Orang tersebut akhirnya ngomong kepada ayahnya, anakmu Sulaiman punya pandangan yang berbeda sama kamu, pandangan yang bagus itu. Jadi saking lembutnya anak ini tidak mau mengguri orang tuanya, ngomong kepada orang lain yang dipercaya sama orang tuanya, yang dipercaya sama orang tuanya. Ini sebenarnya baru mau saya tanyakan ini. Cara anak untuk menasehati orang tua ketika orang tua keliru, misalkan, maaf, orang tua nggak sholat, atau orang tua punya kebiasaan buruk yang dinyatakan buruk menurut syariat. Ya. Cara anak menyampaikan kepada orang tua gimana? Ini sudah terjawab satu, jangan secara langsung berarti kan? Betul. Berarti kan lewat orang lain atau mungkin anak pura-pura dengerin ceramah yang berkaitan dengan itu di depan orang tuanya. Insya Allah. Dan menariknya, Habib, Nabi Daud ini kan nabi, ya. Raja dan nabi, orang tua yang lebih berpengalaman dari anaknya. Tetapi ketika mendapat masukan dari anaknya yang dalam pandangan orang tua yang open mind, ya, terbuka pemikirannya, nggak gengsi, lihat ini apa yang disampaikan anaknya bagus dan lebih bagus, maka beliau mengatakan ini hukumnya Sulaiman yang kita pakai. Belum jadi raja udah ilmunya dipakai oleh ayahnya. Dipakai oleh ayahnya. Ini kan kebijakannya sudah nampak. Betul. Nah, inilah komunikasi kalau nyambung. Terjalin komunikasi bagus orang tua sama anak, nggak ada gengsi, siap terima, orang tua juga siap terima nasihat, anak juga siap terima masukan. Maka indahnya luar biasa hubungan antara anak sama orang tua. Berarti solusi problematika yang terjadi sekarang ini udah terjawab semuanya di Al-Quran sebenarnya. Betul. Sebetulnya mau bermain sama anak, mau bermain sama orang tua. Ya, mau bermain sama anak, mau bermain sama orang tua, itu kunci hubungan orang tua dan anak yang terbaik. Makanya kita lihat penutup ini, Bib, biar pada kangen nih. Nah, sekarang boleh. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW selalu mencuri waktu di tengah semua kesibukan beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencuri waktu untuk apa? Untuk selalu dekat dengan anak dan cucunya. Ya, dekat dengan anak dan cucu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencuri waktu itu karena saking sibuknya beliau masih usaha untuk menyempatkan ya. Betul. Nah, contoh misalnya ketika beliau pergi bersama sahabat untuk urusan dakwah, semua gerak diam Nabi SAW adalah dakwah, menyuruh manusia ke jalan Allah Ta'ala, mengundang manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika keluar bersama sahabat, lihat Sayyidina Hasan dan Husain, cucu beliau berdua ini lagi bermain-main di jalanan, di pinggir jalan, seperti anak-anak yang lainnya di masa itu, berlari-lari gitu, kejar-kejaran. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, silahkan kalian jalan duluan. Kemudian beliau menghampiri cucunya dan merenggut cucunya dari teman-temannya saat itu, karena Rasul menjadi seperti temannya. Rasul menurunkan usianya, menurunkan pangkatnya, beliau menjadi anak-anak. Ya, beliau berlari, ayo ke sana kejar sini, sehingga teman-teman Hasan dan Husain pun menganggap ini ada teman baru, ya ada teman baru, ikut seperti itu, ikut kejar-kejaran, berusaha menubruk ya. Akhirnya apa? Berusaha menangkap. Setelah merasa cucunya udah puas dan beliau juga udah puas, maka beliau pun akhirnya menangkap keduanya dan memeluknya dengan erat SAW dan mengatakan, ya Allah, aku mencintai keduanya, cintailah orang yang mencintai keduanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah ya. Itu contoh. Kemudian ketika tadi saya katakan pulang dari pergi jauh capek, beliau menyempatkan langsung ke rumah putrinya. Ya, ke rumah putrinya untuk ketemu putrinya dan ketemu cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat beliau membangun bagaimana caranya beliau ketika makan makanan yang enak. Beliau katakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya ini Fatimah belum makan kelihatannya 3 hari ini. Kirimkan nih ke rumah Fatimah. Kirimin makanan ke rumah putrinya. Perhatian nih. Ini kan komunikasi yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat bagaimana ketika ketemu Nabi SAW dengan Fatimah. Rasulullah mengecup kening Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidah Fatimah mengecup kening Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau gilirannya Rasul ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah digandeng oleh putrinya, digandeng tangannya, didudukkan di tempat yang paling disukai. Kalau Nabi SAW itu lagi di rumah Fatimah radhiyallahu anha yang datang ke rumah Rasulullah SAW,
maka saat itulah Rasulullah yang menggandeng di pintu dibuka, langsung dihampiri di depan pintu, nggak duduk menunggu. Rasulullah SAW bangkit menghampiri putrinya, mengecup keningnya, menggandeng tangannya, kemudian didudukkan di sampingnya di tempat yang paling mulia. Ini kan komunikasi yang indah. Sekarang enggak, anak masuk rumah nggak nyamperin orang tuanya, orang tua masuk rumah nggak cari anaknya, masing-masing dengan alamnya sendiri. Kembali kepada komunikasi dalam bentuk apapun, entah ucapan, entah sikap, ya dan lain sebagainya. Dan itu kembali kalau kita membiasakan yang kecil-kecil tadi, dalam tanda kutip ya, kecil dalam tanda kutip, akan terjadi komunikasi, ngobrol makan, jadi kendaraan, ya, kritik-kritikan sama anak, main-mainan, yang asik ya. Yang asik. Orang anggap kita gila nggak jadi masalah. Nah, orang mau bilang kita ini nggak masuk akal, ini nggak jadi masalah. Tapi yang penting kita punya komunikasi yang bagus dengan orang tua dan komunikasi bagus dengan anak. Insya Allah begitu, pemirsa. Habib Muhammad mau kedatangan gurunya soalnya. Ya, gurunya lagi ke Solo mau datang, beliau harus mempersiapkan segala yang harus dipersiapkan. Alhamdulillah dengan waktu beliau yang terbatas ini, kita dapat kehormatan di ruang podcast kita ini ya. Dapat kehormatan untuk membahas masalah yang luar biasa. Jazakumullah khairan Habib. Insya Allah nggak bosan ya. Oh enggak bosan insya Allah. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Saya mewakili pemirsa ini. Jadi saya lagi jadi hostnya untuk sementara ini. Jadi saya mewakili pemirsa yang mendapatkan banyak pencerahan, mendapatkan banyak nasihat, mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan panjang umur untuk Habib Novel, semua hajatnya kabul, dan kita bisa selalu mendapatkan ilmu-ilmu dari Habib Novel. Amin, sama-sama, amin. Wa antum kadzalik wa iyyakum ya Habib. Jazakumullah khairan. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah obrolan kami. Mohon maaf kalau saya bicaranya cepat ya, karena saya bersemangat ya, saya bersemangat menikmati mungkin ngobrolnya cepat dan banyak gerak ya. Beginilah Habib Novel, memang banyak gerak. Saya memang orangnya aktif ya, atau mungkin super aktif ya, banyak gerak agar Anda juga tidak bosan melihat tayangan ini. Alhamdulillah kita udah bicara kurang lebih berapa menit ini ya, cukup lumayan ya, 45 menit kalau saya nggak salah itu. 45 menit kita bicara. Nggak terasa Habib ya. Alhamdulillah, insyaallah barokah, manfaat. Mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan tayangan ini bisa menjalin komunikasi yang lebih bagus dengan orang tuanya dan anaknya, dan kami juga bisa membangun komunikasi yang jauh lebih bagus dengan orang tua kami dan anak-anak kami. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insyaallah kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Habib. Masya Allah.